Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab hadis Arba'in Mitsaqiyah fil Huquqi Zaujiyah, ya, 40 hadis tentang pendidikan rumah tangga, ya, dalam rangka mengokohkan ikatan bahtera rumah tangga. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-15, ya. Al-hadithu al-khamisu asyar, ya, hadis yang ke-15. An Ummi Salamah, diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu an. Wahia Hindun bintu Abi Umayyah. Ia namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin, istri yang mana saja, matat, yang meninggal dunia, wa zawjuha, dan suaminya, anha, dari istrinya tersebut, radin, ridho, ya, orang yang ridho. Jadi kalau ada istri meninggal dunia kemudian diridhoi oleh suaminya, dakhalat, maka masuk al-jannata, surga, ya. Istri tersebut dipastikan masuk surga. Jadi di dalam kehidupan rumah tangga itu suami memiliki kedudukan yang agung, ya, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ya. Karena suami itu sebagai qawwam, ya, kepala rumah tangga yang harus dihormati, dan harus bagi istri itu selalu mencari ridho daripada suami, ya. Sampai dalam urusan masalah ibadah, ya, termasuk ibadah sunnah, sampai puasa pun hendaklah minta izin ke suami, ya. Nah, ketika suami itu ridho, ya, suami itu ridho, maka ini menentukan surganya sang istri, ya. Jadi makanya kalau ada seorang istri meninggal dunia kemudian suaminya ridho, ya, ridho itu karena ada sebab, ya. Karena dulu istrinya adalah istri yang setia, istri yang solihah, gitu, ya, istri yang khidmat, gitu, sehingga suaminya ridho, ya, ridho. Nah, ketika istri mendapat ridho suami itu dipastikan dia masuk surga, ya, dipastikan dia masuk surga. Dakhalatil jannah, dia masuk surga. Maka oleh karena itu suami itu kedudukannya, ya,
di mata istri itu di atas kedua orang tuanya ya. Karena kedua orang tua itu telah menyerahkan ya anak perempuannya ke suaminya tadi ya, calon suaminya itu. Makanya kalau udah akad nikah itu berarti orang tua telah memasrahkan ya anak perempuannya tadi ke suaminya ya. Makanya disebut ikatan yang paling kokoh tadi. Sehingga di situ ya ketika Nabi ditanya ya tentang kedudukan ya seorang suami di mata istrinya ya. Dan ditanyakan kepada Nabi SAW ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, ayun nasi a'zam, ayun nasi a'zam, manusia manakah yang paling agung kedudukannya ya. Haqqan 'alal mar'ah, yang wajib bagi seorang perempuan atau seorang istri untuk mengagungkannya, memuliakannya. Qala, Nabi menjawab, zaujuha, suaminya ya. Suaminya. Jadi orang yang paling tinggi kedudukannya di mata istri itu adalah suaminya ya, adalah suaminya. Ya, adalah suaminya. Nah, kemudian kata Ibunda Aisyah bertanya lagi, fa ayun nasi a'zam haqqan 'alar rajul. Lalu manusia yang paling agung menurut seorang suami itu siapa? Qala ummuhu, ibunya. Ibunya ya. Jadi kalau istri tadi itu mendahulukan suami dari orang tuanya, tapi kalau suami itu mendahulukan orang tuanya daripada istrinya. Jadi begitu ya. Rumusnya begitu di dalam hadis ya. Bahwa istri itu harus mendahulukan suami ya dari kedua orang tuanya. Nah, sementara suami itu mendahulukan siapa? Ibunya atau orang tuanya ya daripada siapa? Istrinya. Ini yang kebalik-balik di masyarakat kita. Jadi terkadang suami itu membelain istrinya ngalahkan ke ibu kandungnya. Nah, itu banyak kasus. Nah, makanya kasus terjadi kegaduhan rumah tangga itu karena tidak bisa memposisikan kepada tempatnya gitu ya. Jadi harus suami itu ke ibu ya, suami itu ke ibu, ke orang tua dulu. Jadi artinya kalau seandainya suaminya ya itu musim lebaran seperti ini ya, misalkan memberikan hadiah untuk orang tuanya, istri jangan protes ya. Karena memang begitu, seorang suami itu harus mendahulukan ibunya ya atau orang tuanya daripada istrinya. Bukan berarti ditabrakkan, bukan ya. Ini kalau dibuat level gitu ya. Nah, sementara istri itu harus mendahulukan suami ya daripada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua sudah menyerahkan anak perempuannya tadi ke siapa? Ke suaminya. Bukan berarti juga ditabrak-tabrakkan, tidak ya. Ini hanya sekedar untuk apa? Skala prioritas ya, skala prioritas ya. Maka oleh karena itu sama sekali yang diberkahi oleh Allah ya. Inilah kedudukan ya suami yang begitu tinggi di mata istri ya. Suami di mata istri. Ketika kita sebagai anak ya, ridho Allah adalah pada ridho orang tua. Kalau orang sudah berumah tangga, maka bagi istri itu ridho Allah itu adalah ridho suami, begitu ya. Kalau kita anak lagi, ridho Allah adalah ridho siapa? Orang tua tadi ya. Kalau istri nanti, ridho suami itu penting karena itu juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya dalam hal-hal yang sifatnya apa? Tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Tidak bertentangan. Kalau diperintahkan suami selama tidak melanggar hukum Islam, laksanakan ya.
laksanakan ya. Sehingga apa? Hubungannya semakin harmonis dan ada ridho dari suami. Nah, suami itu kalau sudah ridho, itu surga itu. Ya, makanya Nabi ketika bertanya kepada ibu-ibu muslimah ya tentang suaminya, bagaimana kedudukanmu di sisi suami ya. Harus diagungkan karena suami itu jannatuki wa naruki. Suami itu bisa jadi sebagai wasilah ya surgamu atau bisa jadi malah nerakamu gitu ya. Ya. Jadi kalau ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu, ada juga surga di bawah kaki suami bagi siapa tadi? Istri begitu ya. Jadi oleh karena itu di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan supaya ada takzim ya istri kepada suaminya. Demikian juga suami ada kasih sayang untuk siapa? Istrinya. Jadi gayung bersambut gitu ya. Jadi berbalas, tidak tangan bertepuk sebelah tangan, tidak ya. Jadi dua-duanya juga saling tadi memenuhi kewajiban dan dua-duanya juga saling punya apa tadi? Hak ya yang harus dipenuhi ya dan tidak boleh diterlantarkan ya, tidak boleh juga istri ditelantarkan. Tayyib jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, al-haditsus sadis, al-haditsu as-sadisu asyar. Hadis yang ke-16 an Abdurrahman Ibni Aufin radhiyallahu an. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalat," ketika sudah salat ya, al-mar'atu seorang istri khamsaha, 5 waktunya ya. Jadi kalau seorang istri itu udah sempurna salat 5 waktunya, wasomat syahruha dan wasomat dan puasa syahruha bulannya, bulan Ramadan maksudnya ya. Jadi kalau seorang istri itu hanya melakukan ibadah-ibadah wajib saja gitu, seandainya ya, dia hanya sholat 5 waktu ya, nggak pernah sholat qobliyah, ba'diyah, nggak pernah tahajud misalkan ya, nggak pernah sholat duha, nggak pernah sholat sunnah lah intinya. Tapi yang dia sholat itu hanya yang wajib-wajib saja. Puasa juga gitu, dia hanya puasa Ramadan, nggak pernah puasa Senin Kemis, nggak pernah puasa Daud dan seterusnya. Tetapi ya, wahassonat farjaha, dan ia menjaga kemaluannya, menjaga kesuciannya ya. Tidak pernah selingkuh, tidak pernah serong gitu ya. Jadi setia terhadap suaminya ya. Wa ta'at, dan dia taat zaujaha kepada suaminya. Jadi surga bagi seorang istri itu sangat mudah sebenarnya, sangat sederhana ya. Ya. Diraih hanya dengan modal yang wajib-wajib saja ya. Cukup dia sholat 5 waktu, cukup dia puasa Ramadan, kemudian setia ya, setia itu tidak selingkuh, tidak serong gitu ya. Dan dia taat kepada suami. Nah, istri yang macam itu, kila dikatakanlah kepadanya, udkhuli, masuklah engkau al-jannata, surga. Min ayyi abwabil jannah, dari pintu mana saja ya, surga. Syi'ti, yang kamu mau ya. Jadi dia diberikan kebebasan gitu ya. Kebebasan masuk melalui pintu mana saja, dari pintu-pintu surga ya. Nah, surga itu ada 8 ya, ada 8 tingkatan. Itu silakan aja masuk lewat pintu mana saja. Diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya surga itu udah di tangan gitu ya. Kita masuk surga nggak perlu susah payah gitu ya. Ya, nggak perlu pakai visa, nggak perlu pakai paspor lagi ya. Nggak perlu pakai administrasi yang ribet gitu ya, sebagaimana di dunia ya. Dia bebas masuk gelindang, masuk ke surga ya, dari pintu mana saja gitu. Tidak dipersulit maksudnya ya. Artinya apa? Kalau ada istri yang
setia tadi ya, setia kepada suami dan taat, kemudian setia kepada Allah artinya dia melaksanakan kewajiban sholat, kewajiban puasa. Nah itu perempuan ahli surga itu ya, itu jaminan masuk apa? Masuk surga ya. Jadi taat kepada suaminya tadi ya, taat kepada apa? Suaminya. Dan taat kepada suaminya tadi sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi ya, itu melebihi taatnya daripada kedua orang tuanya ya. Ya taat suami, taat kedua orang tua. Artinya kalau terjadi dua perintah yang bersamaan, mana yang harus didahulukan? Ya. Misalkan yang namanya orang ya namanya orang itu dalam rumah tangga ya kadang ada kasus ya. Ada kasus yang mungkin apa? Orang tuanya kurang cocok ya sama suami menantunya tadi misalkan ya. Tapi ketidakcocokannya itu hanya urusan perasaan ya, tidak bertentangan dengan syariat. Namanya orang itu kadang cocok-cocokan masalah perasaan. Orang tuanya menyuruh suruh cerai gitu ya. Sementara suaminya nggak mau cerai gitu. Dan tidak ada kasus yang melanggar syariat. Hanya masalah urusan gajinya kurang, masalah masih ngontrak misalkan. Bapak dari si istri itu misalkan terlalu idealis orangnya ya. Anaknya harus punya rumah di sini, harus punya kendaraan. Nah, sementara suaminya itu gajinya pas-pasan. Karena orang tua dari perempuan itu marah-marah, ya cerai aja kamu, ya nggak usah sama punya suami begitu. Nah, sementara suaminya nggak mau cerai, mana yang harus ditaati? Dahulukan suami, dahulukan apa? Suami, karena taat kepada suami selama tidak melanggar syariat itu lebih wajib ya dari taat kepada kedua orang tuanya. Walaupun tidak mesti harus ditabrak-tabrakkan. Kalau bisa disinkronkan, dimusyawarahkan antara suami dan kedua orang tuanya, ya tidak ada masalah. Dan tidak boleh juga suami menghalangi istri ya dari berbuat baik kepada siapa? Orang tuanya. Misalkan istrinya kalau lebaran ngirimi pesangon misalkan di kampung untuk bapak ibunya, ya jangan dilarang, ya jangan dilarang. Ya biarin aja, istrinya juga punya uang, ya ngirim per bulan untuk kedua orang tuanya di kampung. Suami juga jangan menghalangi istri ketika ingin berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Gitu. Jadi tahu sama tahu gitu ya, pengertian di situ. Ya. Kadang ada juga karena suaminya orangnya terlalu pelit, misalkan ya, istrinya dilarang ngasih jajan ke orang tuanya aja dimarahin. Nah itu suami yang pelit, nggak boleh juga seperti itu suaminya. Ya, makanya ini penting tadi mengenal hak dan kewajiban itu supaya tidak terjadi kesenjangan ya di dalam keharmonisan apa rumah tangga ya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian diberkahi oleh Allah, hadis yang berikutnya al haditsu as-sabi'u asyar, hadis yang ke-17 ya. An Thauban radhiyallahu an. Hadis riwayatkan dari sahabat Thauban radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, mana saja istri ya, sa'alat yang meminta zauja kepada suaminya, tolakoha, perceraiannya. Jadi kalau ada seorang istri minta cerai gitu ya. Jadi kalau ada kasus seorang istri menggugat cerai suaminya bi ghairi ma ba'sin, tanpa ada satu kasus ya. Tanpa ada kasus yang menyimpang maksudnya ya. Tidak ada kasus, tidak ada angin, tidak ada apa-apa kok tiba-tiba istri minta apa? Cerai. Nah, tidak ada alasan syar'i ya, suaminya masih sholat, ya rajin puasa, ya masih ngasih nafkah lahir batin, kok tiba-tiba minta apa? Cerai. Karena mungkin istrinya ketemu mantannya dulu gitu ya. Kan banyak kasus itu Pak. Nah, banyak kasus seperti itu. Saya banyak nanganin kasus kayak gitu ya. Jadi pernah ada juga ya datang ke saya orang udah
udah tua gitu ya. Udah tua ya, malah ngurus bawa surat cerai ke rumah gitu, minta pendapatnya gimana Ustadz gitu ya. Lah apa alasannya kok mau cerai, saya tanya. Itu istri ketemu mantannya lagi dulu waktu SMA katanya, gara-gara reunian gitu. Sekarang itu kan reunian pakai WA gitu kan, ketemu mantan-mantan dulu. Ya tidak hanya laki-laki saja, perempuan juga sama begitu penyakitnya ya. Punya dia cerai karena melihat oh mantannya dulu lebih sukses, lebih mapan gitu kan. Padahal udah tua kok ya. Bentar lagi juga mati saya bilang. Tapi masih aja penyakit manusia itu begitu ya. Nah, ketika terjadi kasus seperti itu ya, seorang istri minta gugat cerai tanpa alasan apa? Syar'i, tanpa alasan syar'i. Kecuali kalau alasan syar'i nggak ada masalah, misalkan suaminya udah nggak sholat. Kalau udah nggak sholat, nggak apa-apa minta cerai, udah nggak sholat. Kemudian apa? Udah nggak mau puasa ya, pindah agama, ya itu cerai aja kalau yang seperti itu ya. Tapi kalau suaminya masih sholat, masih puasa, kemudian walaupun memang secara ekonomi terjadi penurunan, kena PHK, itu tetap nggak boleh minta cerai istri itu ya. Ya, nafkah agak kurang misalkan ya, dimaklumi saja ya hal-hal yang seperti itu ya. Jadi kembali ke hadis tadi, kalau ada seorang istri minta cerai ke suaminya tanpa alasan syar'i, faharamun maka haram ya alaiha kepada sang istri tadi, raihatul jannah, baunya surga. Jadi dia haram, nggak akan masuk surga. Artinya haram, baunya surga aja nggak dapat gitu ya. Artinya dia terhalang ya dari surga. Padahal di dalam riwayat selanjutnya itu wa an ibni Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna rihaha dan sesungguhnya baunya surga tadi la yujadu sungguh bisa dicium atau bisa dijumpai min masirati arba'ina aman dari jarak tempuh 40 tahun perjalanan ya. Jadi kalau seandainya surga itu di kutub utara atau kutub selatan, kita ada di Bogor itu kecium baunya itu ya. Padahal dunia ini kalau kita seandainya jalan dari bumi ujung timur sampai ujung barat itu nggak nyampe 40 tahun ya kan? Nggak nyampe ya. Nggak nyampe kan ada itu ya orang keliling dunia sekarang ada yang pakai mobil gede gitu ya. Ya keliling dunia itu nggak nyampe 40 tahun juga. Dari kutub utara, kutub selatan, sampai semua negara dia kunjungi ya. Itu nggak nyampe 40 tahun. Nah ini jarak surga, jarak tempuh 40 tahun, itu sudah tercium apa tadi? Harumnya surga. Nah istri yang minta cerai tanpa alasan syar'i, itu bau surga saja nggak dapat ya. Bau surga nggak dapat ya. Jadi kalau minta cerai tanpa alasan syar'i itu hukumnya apa tadi? Haram. Dan yang apa menyedihkan itu kalau di Indonesia ya, itu berdasarkan data ya, laporan Badan Statistik Indonesia ya. Itu saya baca laporannya itu ya, 76% ya kasus perceraian di Indonesia itu justru atas gugatan dari istri. Itu 76% ya. Data terakhir itu. Jadi kasus-kasus di seluruh Indonesia ini dirilis oleh Badan Statistik ya, yang dia itu menyebarkan angket gitu, ada kok bisa dicek itu di webnya itu ya. Jadi penyebab perceraian ada karena faktor ekonomi, ada faktor perselingkuhan, ada faktor cacat, ada faktor tidak suka, faktor pertengkaran, banyak itu faktor-faktornya. Nah kemudian dirilis dari sekian banyak kasus-kasus perceraian di Indonesia, data terakhir itu 76% itu perceraian atas dasar apa tadi? Gugatan apa? Istri. 76% itu ngeri ini. Ngeri. Ini kan berarti ada satu masalah di rumah tangga khususnya terkait masalah gugatan cerai ini ya. 76%
itu justru muncul dari siapa? Perempuan atau istri. Ya Ustadz, berarti tugas menteri perempuan ngapain wae kan gitu. Nah, ini juga menteri perempuan itu ya, perempuan dan anak kan ada di kita itu menteri yang menangani perempuan dan anak. Itu harusnya ya salah satu program kerjanya ini adalah bagaimana edukasi gitu ya, rumah tangga harmonis ya. Dan edukasi seperti ini harusnya. Jangan malah edukasinya itu adalah kesetaraan gender ya. Terinspirasi oleh gerakan-gerakan liberal feminis ya. Nah, kalau mengikuti pola-pola pemikiran gender atau pola pikir orang-orang liberal yang feminis itu, nah ini penyebab utama itu yang menyebabkan terkadang apa istri susah diatur. Salah satunya karena pemikirannya dicuci gitu ya, ya pikirannya itu diliberalkan gitu. Seakan-akan kalau taat sama suami itu dianggap tertindas ya, perempuan termarginalkan. Nah, bahasa-bahasa jurnal kan gitu banyak sekarang itu di perguruan-perguruan tinggi itu ya, dengan gerakan-gerakan apa liberalisasi pemikiran kaum perempuan atas nama kesetaraan gender ini malah merusak ya kehidupan apa rumah tangga sehingga banyak istri yang lonjak tadi ya 76% ya itu mereka menggugat suaminya untuk cerai. Ini satu sisi ya. Nah, sisi yang lain juga ini berarti ada masalah juga pada suami kelakuannya itu. Karena menurut penelitian Badan Statistik itu eh, penyebab apa namanya perceraian kenapa istri kok menggugat suami ya itu banyak juga pinjol gara-gara pinjaman online, judi online, gara-gara apa berzina atau selingkuh. Nah, ada juga gara-gara poligami. Ini kena juga. Ada gara-gara alasan ekonomi itu banyak itu ya di list itu bentuk apa penyebab perceraiannya. Yang ingin saya sampaikan di sini sesuai hadis tadi, ketika seorang istri minta cerai alasannya alasan yang tidak syar'i itu hukumnya apa tadi? Haram. Tapi kalau alasannya syar'i boleh nggak? Kalau alasannya syar'i boleh ya. Misalkan alasan syar'i itu apa? Suaminya murtad misalkan. Iya, langsung aja minta gugat cerai kalau suaminya murtad pindah agama gitu ya. Karena otomatis juga batal pernikahannya. Kalau nggak minta gugat cerai pun batal. Misalkan ada seorang istri punya suami muslim. Nah, dan ini banyak juga kasus ya. Jadi suaminya itu pergi keluar kota atau kemudian punya pemahaman baru gitu ya sehingga dia murtad pindah agama itu otomatis cerai gitu otomatis walaupun dia tidak minta cerai otomatis terceraikan dengan sendirinya karena murtad itu membatalkan pernikahan ya murtad itu membatalkan apa tadi pernikahan ya itu termasuk alasan syar'i ya kalau suami terus lagi suaminya misalkan nggak sholat ini nggak sholat ya nggak mau sholat nggak mau puasa gitu ya itu gugat cerai seperti itu eh, syar'i ya itu syar'i ya atau suaminya mampu tapi tidak mau ngasih nafkah nah misalkan ya makanya di kita ini ya di kita di apa aturan di KUA itu kan ya kalau orang kawin nikah itu kan di buku nikahnya ada sigot taklek ya kan ada sigot apa taklek apabila selama sekian bulan kan suami tidak memberikan nafkah atau apabila suami pergi tidak ada kabar dan seterusnya lah. Nah, kemudian di situ ada sigot taklek. Itu secara administrasi saja kalau di kita itu tujuannya terkadang banyak kasus ya. Terkadang banyak kasus ya. Ada beberapa suami yang memang dia nggak punya tanggung jawab. Istrinya ditinggal terlantar di kampung atau di satu tempat gitu ya. Dia nggak pulang, nggak jelas ini mati atau hidup gitu kan. Nah kemudian nggak ada kabar ya. Atau ada kabar tapi cuek nggak ngasih nafkah. Nah ini bagaimana? Ini kan rumit masalah kayak gini.
Maka di hukum kita atau di KUA itu membuat satu inisiatif tadi ya, dibuatlah namanya sigot taklek itu. Tujuannya juga untuk memudahkan perempuan ya ketika dia terdolimi oleh oknum suaminya tadi itu. Ya, itu juga nggak ada masalah sebenarnya. Ya, selama tidak bertentangan dengan apa tadi? Syariat ya. Jelas ya Mah ya. Jadi intinya ya, gugat cerai istri ke suami itu hendaklah dihindari ya. Sebenarnya hendaklah diapakan? Dihindari. Ya. Jangan hanya gara-gara masalah nafkah yang kurang misalkan atau dalam keadaan apa ekonomi lagi turun gitu ya, bisnis lagi susah gitu kan, apalagi zaman-zaman keadaan sekarang gitu ya. Jangan dikit-dikit minta cerai, itu bahaya itu menyebabkan dijauhkan dari surga, bau surga aja nggak dapat gitu ya, istri yang seperti itu ya. Maka oleh karena itu tadi hendaklah ya masing-masing pihak ya harus tadi saling sabar ya, saling sabar menghadapi aral yang merintang di dalam kehidupan rumah tangga ya. Tapi jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, Al haditsu ats-tsaminu asyar, hadis yang ke-18. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu," idza ketika da'a mengajak ya ar-rajulu suami, imra'atahu istrinya. Jadi ketika ada suami ngajak ya ila firashihi ke tempat tidurnya ya. Jadi kalau urusan kamar tidur ya, kalau suaminya ngajak ya dipenuhi ya. Ketika tidak dipenuhi, falam ta'tihi, kemudian ia tidak memenuhinya, fabata maka dia semalaman ya. Jadi suaminya itu suntuk gitu ya, semalaman ya, ghadban dalam keadaan marah ya, alaiha kepada istrinya ya. Jadi karena istrinya tadi menolak ya ajakan suaminya sehingga suaminya itu marah itu semalaman ya nggak tegur sapa misalkan. La'anatha ya al malaikah ya. La'anatha al malaikah. Itu la'anatha ya tulisannya ya. La'anatha maka melaknatnya al malaik itu malaikat. Hatta tusbiha sampai subuh ya. Jadi istri yang nolak tadi ya tidak ada alasan syar'i ya, nolaknya karena lagi nggak mood misalkan ya. Padahal dia mampu gitu, nggak sedang sakit gitu ya, nggak sedang haid misalkan ya. Nah, tidak ada alasan syar'i dia menolak sehingga terjadi konflik ya, suaminya marah, maka seperti itu dia dilaknat sampai subuh ya, sampai subuh. Wa fi riwayatin lahuma, dan pada riwayat yang keduanya tadi ya, riwayat Bukhari Muslim, idza batat al mar'ah, ketika batat ya, batat itu semalaman ya, al mar'atu seorang istri, hajirah ya, hajirah menjauh ya, hajirah itu maksudnya berpisah atau menjauh, firasya zaujiha, dari tempat tidur suaminya. Jadi ngambek itu ceritanya ya, nggak ada alasan syar'i dia ngambek ya, tidak mau deketi suaminya ya. La'anatha maka ia dilaknat ya, al malaikah oleh malaikat hatta tusbiha sampai subuh ya, sampai subuh ya. Jadi ini urusan kamar tidur itu juga harus harmonis ya, harus harmonis dalam arti salah satu kewajiban istri tadi itu melayani suami ya dalam keadaan apapun selama tidak ada udzur syar'i ya. Nah kalau tidak itu kena laknat ya. Karena kalau masalah konflik ya tempat tidur ini kalau tidak terpenuhi ya,
itu akan terjadi konflik baru gitu ya. Jadi kalau orang itu nggak tersalurkan gitu terkadang jadi emosi ya. Makanya sebenarnya salah satu kunci keharmonisan rumah tangga itu salah satunya itu ya. Ya, khususnya bagi laki-laki itu kalau tidak tersalurkan itu emosinya meledak ya. Tapi kalau udah tersalurkan ya sudah selesai. Ya. Artinya itu salah satu sakinah ya. Sakinah ketenangan di situ. Kalau tidak ya banyak kasus itu akhirnya jajan keluar. Yang kalau terjadi adalah ya kekacauan-kekacauan rumah tangga gitu ya. Hal-hal yang seperti itu ya sebenarnya selesaikanlah tadi ya masalah rumah tangga itu di tempat tidur sama di atas sajadah itu selesai sebenarnya urusan seperti itu ya. Di tempat tidur dan di atas sajadah itu salah satu kunci ya keharmonisan apa rumah tangga. Kenapa tadi peringatannya kok keras? Wah di sini keras sekali peringatannya. Kalau dia nolak nggak ada alasan syar'i kok dilaknat malaikat. Iya, supaya apa tadi menjadi perhatian ini ya, menjadi perhatian ya. Jangan menyepelekan masalah urusan tidur ya, kamar tidur ini. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi demi zat yang tangan jiwaku ada di tangannya. Ma min rajulin tidaklah seorang suami yad'u mengajak imra'atahu istrinya ila firasyi ke kamar tidurnya. Fatakba kemudian istri menolak ya alaihi atas ajakan suami tadi. Illa kecuali kana adalah alladzi fis sama. Malaikat yang ada di langit ya sakhiton itu marah ya. Alaiha kepada istri tersebut ya. Jadi malaikat-malaikat yang di langit itu melaknat atau marah kepada istri tadi yang menolak tadi ya. Sampai subuh dan hatta yardo sampai ridho ya suami anha dari istrinya ya. Jadi sampai ridho. Jadi makanya di sini juga harus kerjasama saling memaklumi ya. Karena apa ya? Mungkin kalau belum berumah tangga atau belum kenal ya itu terkadang yang nampak yang baik-baik saja gitu. Tapi kalau sudah rumah tangga ya tiap hari ketemu, tiap hari satu kamar ya itu ya ketahuan semua gitu ya. Ada orang ya datang ke saya konsultasi gitu, tidak tegur sapa ya antara suami istri tadi itu sampai 3 bulan ya. 3 bulan nggak tegur sapa. Lo kok betah kalian saya bilang. Sebabnya apa? Ya, sebabnya itu suami saya suka kentut katanya. Jadi gara-gara kentut itu istrinya nggak mau negur suaminya 3 bulan. Hal-hal yang kayak gini nih, ya, hal-hal yang sepele gitu kadang ya. Makanya harus banyak apa? Legowo ya. Jadi harus banyak tahu, memahami, memaklumi. Yang namanya manusia kan gitu kan. Atau terkadang ya suaminya tidurnya ngorok gitu ya. Tidurnya kalau tidur itu, wah suara kereta api gitu ya. Jadi tidurnya ngorok ya. Ini juga terkadang menyebabkan apa? Ketimpangan gitu ya. Kalau hati istri enggak memaklumi. Demikian juga suami ya. Istrinya tidurnya ngorok juga. Wah ini perempuan kok ngorok. Itu kadang kalau tidak legowo ini juga jadi konflik. Karena gini ya. Orang kalau udah rumah tangga ya. Entah istri atau suami itu ya badannya kendor semua. Makanya pada ngorok semua. Itu enggak ada itu kalau laki-laki atau perempuan kalau udah nikah itu pasti ngorok juga itu ya. Walaupun ketika jaka atau gadis itu enggak ngorok gitu ya. Enggak tahu ini terapi pakai ilmu apa lagi gitu kan. Mungkin perlu dokter spesialis ngorok gitu ya supaya menangani gimana tidur tidak ngorok itu ya. Karena terkadang tidur ngorok itu ya terganggu gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau orang tidak memahami, tidak bisa mengurai itu jadi masalah besar loh. Yang tadi saya tanganin 3 bulan dia nggak tegur sapa dengan istrinya atau suaminya itu hanya gara-gara hal-hal yang seperti ini sepele gitu ya. Makanya tadi ya harus punya skill ya, punya kemampuan ya, problem solvingnya itu gimana cara
mengurai kalau terjadi masalah, diperbaiki komunikasinya. Kan hidup itu komunikasi kan. Ya, terkadang ada sesuatu kecurigaan itu masalah komunikasi. Ada sesuatu yang nggak cocok dipendam, nggak diungkap, takut diungkap nanti kalau malah terjadi konflik atau bagaimana ini. Jadi ini hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Nah, banyak orang cerai atau konflik dalam rumah tangga itu karena komunikasinya itu mampet gitu, ibarat apa selang itu ya. Akhirnya nggak bisa ngocor, akhirnya kan meledak di situ kan. Makanya memperbaiki hubungan itu salah satunya tadi menggunakan pola komunikasi yang baik ya. Entah bahasa tubuh, bahasa lisan ya, bahasa sikap ya. Itu penting itu ya. Penting ya. Karena kalau tidak itu apa? Berbahaya. Sampai Nabi SAW pernah nangani satu kasus ya. Yaitu kasusnya sahabat Abu Darda ya. Jadi pernah terjadi sesuatu gitu ya. Kasusnya begini, jadi Abu Darda itu seorang sahabat yang ahli ibadah ya. Kalau malam ba'da isya sampai subuh itu sholat terus. Lah istrinya nganggur gitu kan. Kalau siang dia puasa sunnah. Lah nganggur lagi 24 jam istrinya. Nah karena apa? Istrinya melihat suaminya kayak nggak butuh perempuan di dunia ini gitu. Akhirnya kalau di rumah itu pakai baju-baju dapur gitu ya, baju-baju nggak bersolek, nggak apa gitu ya. Nah kagetlah ketika Rasulullah mengutus teman baiknya Abu Darda itu namanya Salman ya. Ini penting jamaah ya, makanya kalau terjadi kasus rumah tangga itu ya, kadang kalau suami misalkan itu nggak bisa dinasihati dengan istrinya, itu terkadang melalui teman baik suami itu bisa menasihatin gitu. Kadang ya begitu manusia, kadang ya. Akhirnya Salman itu diutus Nabi untuk apa? Menemui ya Abu Darda. Melihat seperti itu kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu an ya datang dan menginap di rumahnya Abu Darda ya. Abu Darda ya tadi sesuai cerita tadi kalau malam ya sholat terus. Nah, akhirnya kata Salman, "Ayo tidurlah, tidur. Ada waktu malam untuk tidur." Akhirnya tidur nurut ya. Dibilangin sama Salman dia nurut Abu Darda. Nah, ketika siang juga maunya puasa gitu. Karena Salman itu sebagai tamu ya, saya nggak makan kalau kamu puasa gitu. Akhirnya dia berbuka Abu Darda ya. Puasa sunnah boleh dibatalkan untuk menghormati tamu ya. Nah disinilah kemudian Salman ya bincang-bincang dan berdialog kepada Abu Darda ya. Ati likulli haqqin haqqah ya. Wahai Abu Darda, berilah hak itu sesuai yang berhak ya. Badanmu itu punya hak untuk istirahat, ya kan? Kan kalau orang itu malam sholat terus nggak tidur sama sekali, sementara siang dia puasa terus itu kan fisik jadi lemah kan gitu kan. Badan perlu apa tadi? Istirahat. Makanya sebaik-baiknya puasa sunnah itu ya puasa sehari tidak, ya, puasa daud itu kan begitu supaya ada istirahat juga badan. Ya. Nah, wa inna li ahlika alaika hak ya. Jadi di keluargamu itu ya istrimu itu juga punya hak gitu. Punya hak. Kalau kamu malam sholat terus yang puasa terus gimana hak, hak biologis istri gitu kan. Nah, makanya a'ti likulli hakin haqqahu. Letakkan hak itu sesuai yang apa tadi? Berhak. Akhirnya diceritakan peristiwa ini kepada Nabi, kemudian Abu Darda membenarkan Salman. A'ti kulladhi hakin haqqahu ya. Berikan hak itu sesuai apa tadi? Haknya. Jadi ini yang dimaksud tadi ya. Antara suami dan istri itu memahami tanggung jawab masing-masing tadi ya. Jadi ada kewajiban istri untuk suami, ada kewajiban suami untuk siapa? Istri ya. Jadi gayung bersambut gitu, jangan
terpisah antara satu keduanya tadi ya. Tapi jamaah sekalian, nah kemudian yang berikutnya an Abi Aliyin Tolkin ibni Ali radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza da'a ar-rajulu zaujatahu idza da'a ketika mengajak ya ar-rajulu suami zaujatahu istrinya li hajatihi untuk hajatnya ya, untuk menyalurkan hajatnya, fal ta'tihi hendaklah istri memenuhinya ya. Wa in kanat walaupun dia berada ala tanuri di atas dapur roti ya. Jadi sampai begitu Nabi apa ya, kalau misalkan suaminya kebelet atau butuh gitu ya, itu tidak boleh ditolak walaupun sedang di dapur gitu ya, atau dia di atas tanur. Itu kalau bahasa Arabnya adalah dapur roti dulu ya. Jadi tanur itu biasa dipakai dulu tempat untuk apa? Bikin roti. Maksud hadis ini adalah kapan saja dan di mana saja setiap saat itu ya, itu apa? Istri ya, khidmat tadi ya, untuk siapa tadi? Suaminya. Jangan menolak selama perintah itu adalah perintah baik dan tidak ada unsur penyimpangan atau unsur apa? Maksiat. Walaupun tadi alat tanur ya, tanur itu walaupun dia berada di eh, dapur roti atau berada di dapur ya. Jadi sampai seperti itu ya. Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al hadithu at-tasi asyar ya, at-tasi wa asyar, hadis yang ke-19. An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'dhi imra'ah, tidaklah menyakiti seorang istri zaujaha ke suaminya, fitunya di dunia. Jadi kalau ada istri itu apa namanya, lidahnya tajam gitu ya, kalau ngomel-ngomel sama suaminya ya, itu membuat suaminya sakit hati ya. Nah, ketika terjadi kasus seperti itu, illa qalat, illa kecuali qalat berkata, zaujatuhu, calon istrinya, minal khuril in, dari bidadari ya. Jadi bidadari-bidadari yang nanti bakal jadi calonnya di surga itu berkata ya, la tu'dhihi, la tu'dhihi, jangan kamu menyakitinya ya. Qatalakillah, qatalakillah ya. Mudah-mudahan engkau dilaknat oleh Allah ya. Fa innama huwa indaki dakhilun ya. Fa innama, maka sesungguhnya huwa iya, indaki di sisimu dakhilun. Dakhilun itu maksudnya masuk sementara aja gitu ya. Yushiku hampir saja an yufariqoki ya. Ia berpisah darimu ya. Ilaina, menuju kita, menuju kami. Jadi ternyata ya, kabar gembira bagi para suami yang diomeli istri ya, itu jangan sedih ya. Nah, itu justru para bidadari itu nunggu gitu ya. Jadi hadis ini tuh menghibur ya para suami yang sering dimarahi istrinya ya. Itu hendaklah sabar ya. Hendaklah apa tadi? Sabar ya. Sabar. Jadi terkadang imannya diuji ya. Ada seorang ulama itu ya. Ada seorang ulama diberikan keturunan oleh Allah anak yang soleh-soleh ya, soleh-solihah ya. Anaknya itu jadi ulama-ulama besar ya, yang mengangkat derajat orang tuanya. Suatu ketika ya, ketika anak-anaknya itu udah besar ya dan jadi orang-orang hebat ya. Nah, di majelis taklim seperti ini itu para jamaah ya itu menyanjung-nyanjung sang ulama tadi karena keberhasilannya mendidik putra-putrinya jadi orang hebat-hebat. Nah, ditanyakan apa rahasianya kok bisa, katanya anaknya jadi orang hebat-hebat, orang baik-baik, orang soleh-solehah itu. Ya, jadi orang besar semua katanya. Nah, maka jawaban sang ulama itu, kalian tahu enggak? Salah satu rahasianya
Saya 30 tahun sabar diomeli sama istri. Jadi kesabaran terhadap istrinya itu, ya, ya sabar terhadap istrinya tadi itu diganti oleh Allah, diberikan anak-anak yang apa tadi? Yang hebat itu. Ya. Jadi makanya tadi ya, kehidupan di dalam rumah tangga itu ya tidak semuanya indah gitu ya. Ya kadang ya berantem, ya kadang itu ya suami diomelin istri, istri diomelin suami, ya itu hal-hal yang sebenarnya pasti akan terjadi ya di tengah-tengah rumah tangga. Tetapi yang membedakan itu adalah sikap ya, sikap. Ya, jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit cerai ya. Cerai itu bukan solusi ya. Cerai itu sesuatu yang dibenci ya. Makanya cari alternatif lain ya, cari alternatif lain, cara lain gimana supaya tidak terjadi konflik. Makanya harus menguasai manajemen konflik tadi ya, itu penting ya. Eh, karena hidup di manusia di dunia itu ya ada sifat iri, sifat marah, sifat cemburu ya, sifat-sifat apa ketidakcocokan ya. Nah, ketidakcocokan itu bukan berarti langsung dibuang tidak ya. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu wasiatnya ya kalau kalian tidak cocok gitu ya lagi marah atau lagi benci ya, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum ya. Bisa jadi apa yang kalian lagi marah, lagi kalian benci itu bisa jadi itu baik untuk kalian gitu. Baik gitu. Ya. Artinya sesuatu yang nggak mengenakkan eh, keadaannya gitu ya. Lagi diuji ekonominya, diuji anak-anaknya, diuji istrinya atau diuji suaminya gitu ya. Nah itu kan nggak seneng ya, perasaan itu kadang tersiksa gitu. Nah bukan berarti berontak langsung minta cerai, tidak. Barangkali dengan perasaan-perasaan yang kamu nggak cocok, nggak seneng, itu justru ada kebaikan banyak kata Allah ya. Ada kebaikan apa? Banyak. Apa salah satu banyaknya kebaikan tadi? Yaitu pahala Allah dan diganti yang lebih baik kayak ulama tadi dia 30 tahun itu sabar sama omelan-omelan istrinya itu sabar gitu ya. Jadi kesabaran seperti itu terkadang membuahkan apa? Hasil. Selama tidak apa? Tidak keluar dari apa? Syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Selama enggak murtad aja lah gitu ya. Itu harus sabar ya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum ya. Apa yang kalian benci terhadap sesuatu itu bisa jadi sesuatu yang enggak mengenakkan tadi itu baik ya untuk kalian. Baik untuk apa? Kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi terkadang orang berada di zona nyaman gitu ya, belum tentu itu baik. Ya, harta melimpah ya, malah dipakai maksiat, ya pakai hal yang enggak benar gitu ya. Bisa jadi enggak baik itu. Atau terkadang dalam keadaan kekurangan ya tapi ibadahnya tambah khusyuk misalkan ya. Walaupun enggak menyenangkan tapi itu baik itu ya. Ya tambah sadar, tambah apa namanya lapang dada misalkan itu juga keadaan baik ya. Hal-hal yang seperti ini penting ya. Hal-hal yang seperti ini penting ya. Jangan kemudian apa eh, terjadi apa kesenjangan-kesenjangan tadi ya. Taib. Kita tutup di hadis yang ke-20 ya. Al-haditsu al-ishrun ya, hadis yang ke-20. An Jabir dari sahabat Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa sesungguhnya iblis ia do'u meletakkan arsyahu kerajaannya ya, singgasananya." Ya. Jadi iblis itu meletakkan singgasana atau kerajaannya ya atau arasnya alal ma di atas air ya, di atas laut ya, di atas air. Jadi istana iblis itu di lautan ya, di atas air ya.
bukan di atas gunung atau di tengah hutan, tidak, di lautan ya, di atas air ya. Nah, iblis sebagai raja, jadi iblis itu sampai sekarang masih hidup. Yang anak buah iblis itu namanya setan ya. Namanya apa? Setan. Kroni-kroni iblis itu namanya setan ya loh. Iblis yang dulu goda Nabi Adam, dedengkotnya tadi, itu usianya sampai kiamat. Usianya sampai apa? Kiamat. Adapun anak buahnya yang namanya setan itu ya mati ya hidup ya. Artinya ya setan tuh ya mati juga gitu. Sama kayak kita, cuman usia beda gitu ya. Tapi mati setan itu. Kalau iblis enggak, yang khusus iblis yang dulu goda Nabi Adam itu sampai sekarang masih hidup sampai kiamat. Nah, dia punya istana tadi dan punya anak buah. Nah, jadi anak buahnya itu setan ya. Kalau jin, nah, jin itu bangsa secara umum ya. Jadi jin itu kalau yang kafir itu namanya setan ya. Kalau iblis tadi itu dedengkotnya setan yang kafir yang dulu goda Nabi Adam. Tapi jin yang muslim ya ya ada ya jin muslim aja gitu ya. Sebagaimana disebut di dalam surat Al-Jin itu kan. Nah, yang dimaksud di hadis ini adalah iblis dan kroni-kroninya tadi itu mereka punya singgasana ya di atas air. Nah, tiap hari mereka update status ya. Tiap hari mereka update status. Apa statusnya? Tsumma yab'asu saroyahu. Summa kemudian yab'asu mengutus ya. Iblis mengutus saroyahu kroni-kroninya, bala tentaranya tadi. Fa'adnahum minhu, fa'adnahum kemudian mendekatkan ke mereka itu darinya manzilatan kedudukan. Jadi setiap hari itu iblis membuat satu list ya. Di list ini berhasil apa kroni-kroninya tadi yang ditugasi untuk menggoda manusia itu macam-macam. Ditanya itu, kamu kerjaannya apa hari ini? Dapat apa? Berhasil apa? Oh, saya berhasil goda orang sehingga mereka berantem saling bunuh-membunuh. Ya. Kamu apalagi tugas kamu? Goda orang sehingga dia mencuri. Kamu lagi goda orang sehingga korupsi. Jadi setiap hari itu diupdate oleh iblis sebagai rajanya. Tiap hari begitu ya. Yaji'u ahaduhum, datang salah seorang di antara mereka dari setan tadi, fayaqulu kemudian ia berkata, fa'altu kadza wa kadza, aku telah melakukan ini dan ini. Ya. Fayaqulu kemudian iblis berkata, ma sona'ta syai'an, ma sona'ta kamu tidak berbuat syai'an apa-apa, kamu enggak berbuat apa-apa sedikit pun. Itu mah biasa aja itu, ya kamu bikin dosa biasa ya. Qala thumma yaji'u ahaduhum. Kemudian datang lagi satu di antara mereka. Fayaqulu kemudian ia berkata, ada satu setan ini ya, ada satu setan ya yang spesialis membuat berantakan rumah tangga. Nah ini. Fayaqulu maka setan tadi berkata, ma taraktuhu, tidak aku meninggalkannya hatta farraqat sehingga berpisah ya. Ya. Jadi ada satu setan ya, ya yang kerjaannya itu tadi tidak meninggalkan sedikit pun sehingga berpisah bainahu dengannya wa baina imro'ati dengan istrinya. Jadi berpisah antara suami dan istri. Jadi prestasinya setan-setan itu ditentukan kalau dia berhasil ngobrak-ngabrik rumah tangga orang, itu dapat piala itu setan itu ya. Jadi kalau ada setan ya menggoda manusia, kemudian dia maling sepeda motor atau maling sandal atau maling, itu dianggap biasa oleh iblis. Itu apa ya, kegiatan rutinan kalian emang itu ya. Ada satu lagi goda sehingga melakukan dosa ini dosa ini. Iblis itu enggak terlalu melirik hal-hal yang seperti itu. Nah, yang dilirik yang menjadi bahan perhatian iblis itu ada setan yang dia berhasil apa tadi? Membuat berantakan, membuat suami istri apa?
berantem. Nah, ini iblis girang sekali dia, senang sekali. Qala, iblis berkata, ya, summa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'atih, ya. Jadi setan tadi mengatakan, aku tidak meninggalkan satu keluarga sampai aku memisahkan, ya, bainahu di antara suaminya dan wa baina imra'atih, dan di antara istrinya. Qala, iblis kemudian berkata, fayudnihi minhu wa yaqulu. Dan setan yang apa tadi punya prestasi apa? Membuat keluarga orang jadi apa tadi? Berantakan. Itu dipanggil sama iblis, dideketin itu fayudnihi minhu, ya. Fayudnihi, kemudian iblis mendekatkannya minhu darinya tadi. Jadi disuruh maju, dideketin. Fayaqulu, ya. Fayaqulu. Iblis kemudian berkata, "Na'am, iya." Ya, anta, kamu. Nah, yang menang hari ini siapa? Kamu, katanya. Kata siapa tadi? Iblis kepada siapa? Setan yang berhasil bikin apa? Cerai, gaduh, ya. Ya, bikin gaduh. Ini prestasi tertinggi dari siapa? Setan. Hati-hati ini ya, hati-hati ya. Jadi harus punya manajemen konflik di dalam rumah tangga, jangan kena ranjonya setan. Memang setan tuh seneng kalau ngelihat apa rumah tangga berantakan, itu seneng sekali, girang sekali, dan itu prestasi terbesar. Langsung dikasih bintang itu ya, langsung dikasih tanda ya, prestasi yang terbaik ya. Kasih bintang berapa itu kalau kita naik Grab atau naik taksi online kan pelayanannya bagus gitu ya. Saya langsung bintang 5 ya. Setan juga gitu ya. Kasih apa tanda penghargaan ya bagi siapa saja yang bisa bikin apa berantakan rumah tangga. Makanya hati-hati ya di rumah itu. Makanya di rumah tangga itu ada hal yang sepele jadi api yang besar. Iya kan? Hal-hal yang sepele. Ada satu kasus itu ya di media sosial. Ada seorang suami baru posting kemesraan dengan istrinya gitu ya. Tiba-tiba istrinya dibunuh, dimutilasi di kebun kopi atau di satu tempat gitu. Hanya gara-gara apa coba? Cekcok sedikit itu. Sederhana. Sederhana dari ucapan keceplosan sehingga melukai hati, timbullah amarah. Itu setan tuh seneng yang kayak gitu itu, ya kan? Seneng sekali. Nyesel belakangan kan gitu. Nyesel belakangan ketika ada seorang perempuan, polisi perempuan yang kasusnya membakar suaminya yang juga polisi. Yang suaminya juga nggak bener sih, main judi online kan gitu. Saking marahnya istrinya dibakar itu. Ngeri juga itu. Sama-sama polisi udah kena judi online, kemudian ditambah lagi kasus apa? Pembunuhan, tidak hanya dibunuh, dibakar. Aduh, ngeri tenan tuh kasus-kasus sekarang itu ya. Menyeramkan sekali kejahatan-kejahatan sekarang itu. Nah, itu senang sekali ya. Setan itu senang sekali kasus-kasus yang seperti itu. Makanya nanti nyeselnya belakangan ketika dia didatangkan di pengadilan, akhirnya dia nangis-nangis. Nyesel, ya kan gitu tuh. Namanya kejahatan tuh nyeselnya apa? Belakangan. Makanya di Al-Quran itu secara spesifik ya, secara spesifik tugas Harut Marut ya, tugas penyihir pertama ya dari kalangan apa sihir yang pertama kali muncul di dunia ini. Sihir itu ada ya, sampai sekarang itu sihir ada. Itu salah satu tugas utama sihir ya, salah satu sihir yang ampuh gitu ya. Itu adalah ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih ya. Jadi sihir yang paling tokcer gitu ya, yang paling ampuh itu salah satunya adalah sihir yang membuat terpisah antara suami daripada apa? Istrinya. Makanya kebanyakan orang main dukun itu kan, oh suaminya didukunkan atau istrinya didukunkan kan gitu ya. Nah, hanya gara-gara ada satu masalah apa. Itu senang setan berkongsi, bekerja sama untuk membuat gaduh ya di dalam urusan rumah tangga. Makanya
Kenapa Nabi SAW berwasiat ya di rumah itu sering-sering dibacakan Quran ya supaya adem. Jangan malah di rumah disetelin dangdutan terus, udah mumet dangdutan, pecah kepalanya itu malah. Ya. Setelin murotal ya, disetelin apa yang adem-adem lah ya. Nabi mengingatkan Iqra'ul Baqarah, bacakan di rumah itu surat Baqarah ya. Fa inna qira'ataha barokah ya. Dibacakan surat Al-Baqarah itu rumah jadi adem, jadi berkah ya. Ya. Wala yastati'u hal batalah ya. Sihir itu nggak bisa masuk rumah yang dibacakan Al-Quran atau dibacakan surat apa? Al-Baqarah. Setan nggak bisa ya. Dimulai dari hal-hal yang sederhana kalau masuk rumah baca salam, assalamualaikum. Ya karena memang orang datang ke rumah itu bawa setan itu kadang. Di jalan kan bawa setan. Iya kan? Suami di jalan tuh bawa setan kadang, matanya jelalatan. Lihat itu perempuan lebih cantik. Nanti pulang, lihat istrinya itu jadi jelek itu. Itu setan juga itu. Istri juga sama, ngelihat yang lain kok, aduh, kok ini tetangga, ini kawan, ini mobilnya kok baru, terus update status sosial, update kendaraan, update barang-barang mewah. Wah, nyesek kan sampai rumah ngelihat suaminya jadi miskin gitu. Nah, itu setan juga. Ya. Jadi pengaruh setan itu minal jinnati wan nas. Itu kebanyakan dibawa pulang dari kantor, urusan rumit di kantor, mumet ya, ketemu siapapun kepengen marah, termasuk ketemu istrinya kan gitu. Nah ini setan juga, makanya kenapa kok kalau masuk rumah disuruh ngucapin salam, diajarkan gitu ya, supaya setan itu nggak ikut rumah masuk ya, nggak bisa ikut masuk rumah. Termasuk kalau buka pintu baca bismillah, dari hal-hal yang kecil gitu ya, karena setan itu kalau dibacain bismillah ya, itu ya dia tidak bisa ikut campur. Iya kan? Seperti itu. Baca bismillah itu ya. Dalam buka pintu rumah, di tempat tidur atau di mana saja itu di pojok rumah kita atau di tempat itu biasakan tadi baca bismillah, baca a'udzubillah dan begitu setelah zikir lah itu menyebabkan setan nggak betah di situ ya. Ada satu kasus ya, ada kawan itu yang memang sering ruqyah itu ya, ruqyah apa namanya pasien-pasien gitu ya, dia punya terapi ruqyah. Ada satu kisah ya, kisah itu ada seorang wanita itu memang saya tahu dari keluarganya itu dulu pernah konflik gitu ya, konflik dengan keluarganya sendiri dengan apa ya Pak D-nya gitu, sehingga semua keluarganya itu disantet ya, disantet mati semua gitu ya, ujian juga. Nah, sisa hanya satu orang itu padahal anaknya itu ada 7 kurang lebih itu ya. Jadi tinggal satu orang aja. Ya. Ketika satu orang tersisa itu perempuan ya, dan nggak nikah-nikah sampai usia tua gitu ya. Ketika di ruqyah itu, ya, ketika di ruqyah itu eh, apa? Ada reaksi gitu, ada jinnya gitu ya. Terjadi dialog ya. Kenapa kamu nggak mau keluar katanya? Si jin itu nggak mau keluar dari tubuh si perempuan tadi. Oh saya suka kok sama dia katanya. Ya saya suka sama dia. Nah sehingga siapapun yang mendekati dia saya nggak akan biarkan katanya. Jadi memang salah satu faktor ya orang misalkan nggak punya anak atau orang kadang nggak nikah-nikah atau orang terkadang itu terjadi kendala sesuatu itu bukan murni faktor lingkungan biasa, tidak. Terkadang juga faktor tadi kesetanan gitu, faktor sihir, entah faktor kerasukan dan seterusnya itu memang ada itu Al-Quran bicara seperti itu. Ya, makanya terapinya tadi bukan terapi medis ya, hal-hal yang seperti itu ya, terapinya ya terapi-terapi yang ruqyah syar'i itu, di ruqyah dibacain Al-Baqarah, dibacain ayat kursi, dibacain An-Nas, Al-Falaq ya, dibacain zikir dan seterusnya. Itu salah satu terapi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya.
termasuk hal-hal yang mungkin di luar dugaan medis itu terjadi juga. Ya, ada memang misalkan ya terjadi begini contohnya ya. Ada orang itu dalam rumah tangga ya yang membuat tidak harmonis karena masalah urusan kamar tidur ya. Kenapa? Istrinya itu istihadoh sepanjang hayat gitu. Jadi istihadoh, tahu kan istihadoh itu apa? Darah penyakit itu, bukan haid. Kalau haid kan normal. Tiap bulan dia haid 7 hari atau 6 hari. Ini enggak. Istihadoh itu tahun-tahunan enggak. Udah enggak selesai-selesai. Lah suaminya mau ngapa-ngapain enggak bisa. Nah, hal itu juga memang ada penyebab medis ya. Mungkin dia KB atau kontrasepsi gitu ya. Tetapi ada faktor lain. Makanya disebutkan oleh para ulama salah satunya adalah faktor hentakan setan. Makanya Nabi juga mengisyaratkan itu. Dan itu ada di dalam buku-buku literatur kita itu ya. Makanya salah satunya tadi itu, salah satu penyebab istihadah itu tidak murni dari tinjuan medis, tapi juga bisa juga terjadi karena gangguan setan ya. Dan begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Termasuk misalkan orang nggak punya anak, misalkan udah nikah bertahun-tahun, dicek secara medis juga normal, suami normal, istri normal, tapi kok nggak punya anak gitu kan. Nah, itu kan terkadang membuat orang terjadi kesenjangan, apalagi istri 15 tahun nikah nggak punya anak itu kayak minder gitu di hadapan suaminya. Nggak enak dengan tetangga, ditanya, anaknya udah berapa, yang lainnya udah punya anak 5, kok belum punya anak sendiri, itu kan hal-hal yang membuat kesenjangan gitu ya. Makanya terapi Al-Quran itu menyebutkan ya di dalam surat Nuh itu eh, salah satu terapinya ketika dalam rumah tangga misalkan nggak punya anak itu adalah perbanyak baca istighfar ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Nah ini. Nah di dalam surat Nuh itu ditegaskan ya istighfarlah, istaghfiru rabbakum ya. Innahu kana ghaffara. Nah kalau istighfar itu Allah mudahkan ya jalan rezeki dari langit, hujan, dipanjangkan rezekinya, hartanya, dan diberikan keturunan. Istighfar itu. Nah ketika di zaman tabi'in ya Imam Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat ini, ada orang datang ya, tamu itu, konsultasi, mengeluhkan tentang paceklik ya, gagal panen, kemarau panjang ya, minta solusi bagaimana Imam solusinya. Kamu istighfar katanya. Datang lagi tamu orang ya, mengeluhkan tentang masalah susahnya rezeki ya, merosotnya penghasilan di dalam rumah tangga. Kata Imam Hasan Al-Basri, kamu baca istighfar katanya. Banyak istighfar. Datang lagi orang yang sudah rumah tangga lama ya, tapi nggak punya keturunan, nggak punya anak dia. Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfarlah kamu ya. Banyak istighfar katanya. Akhirnya murid-muridnya bertanya, loh Imam, ini ada 3 masalah yang berbeda, tapi kok solusinya sama, istighfar gitu. Kemudian Imam Hasan Al-Basri baca surat itu tadi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan begitu seterusnya tadi ya. Ternyata solusi Quran itu empiris gitu ya. Empiris itu artinya teruji secara medis ya. Ketika saya sampaikan ayat ini ke salah seorang dokter spesialis kandungan ya, yang punya rumah sakit Bunda Suryatni itu ya. Kan ada rumah sakit ibu dan anak itu di Jalan Baru itu rumah sakit Bunda Suryatni ya. Yang punya itu dokter Al ya, orang Yasmin sini ya. Dan suka ngasih Jumat berkah di masjid ini juga ya, dokter Al itu ya. Nah, suatu saat saya diundang ya di rumah sakit Bunda Suryatni itu untuk ngisi kajian. Nah, saya ditunjukkan, Pak Ustadz terima kasih ya kajiannya tentang konsep istighfar katanya. Di sini, di rumah sakit ini itu ada program bayi tabung ya. Program apa? Bayi tabung itu salah satu ikhtiar kalau orang nggak punya anak, itu ikutilah program bayi tabung. Nah kata dokter Al, selama ini kalau program bayi tabung, sel laki, sel perempuannya diambil kemudian dipertemukan ya melalui program bayi tabung itu, keberhasilannya itu minim sekali itu. Sulit gitu. Berhasil tapi jarang. Tapi setelah tahu teorinya Ustadz tadi dari kajian surat Nuh itu,
Sekarang orang-orang yang ikut bayi tabung itu ada istilahnya apa? Pretest itu ya. Jadi dites dulu sejak awal, ditanya sebabnya apa dan seterusnya, tapi di terapinya itu disuruh istighfar gitu. Selnya diambil, dibedakan ya. Sel laki dan perempuan tadi itu dibedakan, yang istighfar dengan yang belum istighfar itu berbeda ketika dicek secara apa? Medis. Nah, setelah dia ikut program istighfar tadi, misalkan suami istri mau program bayi tabung itu tidak langsung diproses. Oleh dokter Ali itu disuruh istighfar dulu. Entah berapa hari gitu kamu istighfar dulu, suami istri istighfar. Tapi pertama dicek tadi hasilnya, nanti dicek lagi setelah istighfar itu sel yang diambil dari laki dan perempuan itu ada perubahan nggak kualitas? Ternyata kualitasnya membaik gitu setelah ada proses apa tadi? Istighfar. Maka saya ditunjukkan Pak Ustadz ini 15 tahun orang nggak punya anak. Alhamdulillah punya keturunan. Yang ini 10 tahun Pak Ustadz. La ilaha illallah. Padahal saya nggak ngerti ilmu medis ya. Tapi saya membaca tafsir tadi. Saya sampaikan kepada dokter spesialis. Ternyata itu benar. Apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran itu benar dan terbukti secara medis ya. Secara empiris itu terbukti ya. Jelas jamaah ya. Jadi inilah bagaimana pendekatan-pendekatan Qur'ani itu memang teruji secara empiris maupun secara apa tadi? Medis. Makanya ketika kembali kita kepada Quran, kepada hadis-hadis Nabi seperti ini, nah inilah jaminan ya kebaikan kehidupan di dalam apa? Rumah tangga ya. Jadi kehidupan di dalam rumah tangga tadi itu ya tidak ada yang mustahil ya kalau memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tidak ada yang mustahil ya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang ke-21 nanti. Satu pertanyaan kalau ada yang mau tanya ya. Ada yang belum paham. Silakan. Silakan kalau ada yang tanya. Itu dulu Pak. Iya, silakan. Ya. Heeh. Hmm. Ya, jadi langsung dijawab ya. Jadi kalau sudah cerai gitu ya, di kasus kalau sudah cerai, hak asuh anak itu ke siapa? Yang pertama ya, jadi dilihat dulu eh, ketika terjadi perceraian antara suami istri ya, dan itu meninggalkan anak ya, dan itu meninggalkan apa? Anak ya. Maka ya yang harus dilakukan adalah kalau itu anaknya masih bayi ya, anaknya masih bayi, kemudian dia butuh ASI ya, maka anak itu diserahkan ke istrinya karena istrinya itu yang apa tadi? Yang akan menyusui gitu ya. Dia punya hak ASI dari ibunya tadi. Nah, tetapi kalau anak itu nanti sudah gede gitu ya, sudah besar, maka hak pilih itu dikembalikan ke anak ya. Hak pilih itu dikembalikan ke siapa? Ke anak. Misalkan anaknya kepengen ikut ibunya atau ayahnya itu dikembalikan ke siapa? Ke anaknya. Atau anaknya kepengen seminggu di bapaknya, seminggu di ibunya. Juga boleh seperti itu. Ya. Jelas ya jamaah ya. Kalau dia itu anaknya sudah apa tadi? Sudah besar ya. Besar itu dalam arti apa? Dia sudah balik atau sudah tamyiz ya, sudah bisa membedakan ya. Maka dia diberikan hak pilih mau ikut bapak atau mau ikut apa?
ibunya. Tapi kalau memang bayi, masih butuh ASI dan seterusnya, itu memang dikembalikan ke siapa tadi? Ke ibunya. Ya, hak asuh itu jatuh ke tangan ibu ya. Jelas ya? Nah, adapun nafkah ya, nafkah itu bapak ya. Yang namanya bapak atau ibu itu nggak ada mantan jamaah ya. Nggak ada mantan orang tua. Yang ada mantan tuh istri sama suami aja. Kenapa? Karena anak itu hubungannya darah. Kalau suami istri itu hubungannya air saja gitu ya. Nah, hubungan darah itu nggak dipisahkan. Jadi ayah itu tetap berkewajiban memberi nafkah ya, apalagi anaknya belum balik ya. Ya, nggak ada istilah mantan ayah ya. Apalagi kalau anaknya perempuan, itu tetap ayahnya. Nanti kalau anak perempuannya nikah, ya dia tetap walinya di situ. Walaupun istrinya nanti kawin lagi dapat suami baru, tetap anak perempuan yang dulu dari suami yang pertama, bapaknya adalah suami yang pertama, begitu. Paham ya jamaah? Ya nggak ada istilah mantan apa? Anak. Jadi tetap berkewajiban kalau suami udah cerai dari istrinya, tetap kewajiban memberi nafkah ke siapa? Ke anak. Kalau istri enggak, kan bukan istrinya itu, udah mantan ya. Kalau anak enggak ada istilah apa tadi? Mantan. Jelas ya jamaah ya. Jadi itu kalau terjadi apa? Perceraian ya. Ketika terjadi perceraian ya, maka suami tetap berkewajiban memberikan apa? Nafkah ke siapa? Anak, dan tetap menjadi wali kelak ya. Kalau anaknya itu perempuan mau apa? Menikahkan ya. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Yang tadi? Monggo silakan, Pak. Hmm. Ya. Hmm. Ya minta cerai gara-gara suaminya poligami gitu ya. Oh, gara-gara selingkuh. Loh, selingkuh terus kemudian berpoligami. Jadi begini. Jadi kalau ada kasus ya, istri minta cerai tanpa alasan syar'i, tadi hadisnya apa? Tidak mencium baunya apa tadi? Surga. Min ghairi ba'sin tadi, tanpa ada alasan syar'i ya. Ya. Nah, kalau suaminya nikah lagi, terus istrinya minta apa? Cerai. Itu salah satu jadi faktor yang diteliti oleh Badan Statistik, itu ada satu kolom ya. Salah satu penyebab cerai itu adalah karena suaminya berpoligami. Nah, apakah itu alasannya syar'i? Tidak. Ya, itu tidak alasan syar'i. Karena laki-laki itu boleh ya menikah lebih daripada apa? Satu. Bukan berarti Ustadz nganjurin nanti poligami semua, nanti saya digebukin sama istrinya bapak-bapak semua. Enggak, maksudnya gini ya. Jadi memang hukum Islam itu boleh laki-laki nikah lebih daripada apa? Satu, ya. Itu boleh ya. Secara hukum negara pun boleh, tapi dipersulit kalau di kita itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 boleh, tapi ada urusan administrasi ya. Kalau di kita itu harus izin tertulis ya dari tangan istri, tanda tangan di atas materai, terus dibawa ke pengadilan, pengadilan nyidang. Setelah sidang ngasih rekomendasi untuk nikah lagi ke KUA. Itu kayaknya berat dan hampir mustahil itu. Langkai dulu mayatku baru iya gitu ya. Nah, jadi eh, hampir yang rata-rata poligami itu jarang yang nikah secara resmi pengadilan, itu jarang, hampir jarang, tidak ada hampir ya. Kalau nikah siri iya banyak ya, walaupun itu sah. Nah ini yang terkadang membuat konflik ya, konflik batin istri. Nah apakah kemudian gara-gara suaminya poligami kemudian minta cerai itu alasan syar'i? Ya, itu bukan alasan syar'i.
Jadi nggak boleh istri minta cerai ke suami gara-gara suaminya poligami. Ya. Tapi kalau suaminya tukang selingkuh, nah suaminya apa tadi? Tukang selingkuh, nggak poligami, tukang selingkuh, berzina maksudnya, minta cerai. Nah itu alasan syar'i masuk kalau itu. Ada juga pernah ada seorang ya, ini bicara tentang pengalaman hidup aja ya. Ada satu kasus itu ya, ada orang itu selingkuh 24 tahun. Nah, di usia tuanya itu dia konsultasi, dia cerita ke saya, Pak Ustadz saya eh, berantem sama istri. Padahal udah kakek-kakek gitu, usia udah 70-an gitu kan. Berantem itu gara-gara apa? Si bapak yang selingkuh tadi itu selama berpuluh tahun tadi itu sampai selingkuhannya mati dan punya anak itu sampai anak-anak zina gitu ya. Karena ya apa ya biasalah urusan banyak duit, urusan kerjaan itu sering keluar kota gitu kan. Nah, itu banyak kasus-kasus kayak gitu itu. Nah, tapi nggak dikawin, terus selingkuh beneran gitu. Nah, di akhir hayatnya itu dia tobat. Nah, dia kepingin jujur sama istrinya. Mendengar cerita itu, istrinya langsung naik darah. Padahal udah nenek-nenek juga, marah-marah juga itu. Akhirnya saya mendamaikan itu sampai 1 tahun saya damaikan. Saya datengin, ya, karena itu jamaah ya saya datengin dua-duanya. Akhirnya alhamdulillah damai nggak jadi cerai. Saya bilang Pak D, Bude, Bu, yo kalau cerai kan nggak pantas, sudah sepuh kan gitu kan. Masa 70 tahun nanti di pengadilan mau cerai kan nggak enak juga dengernya gitu. Candain gitu kan akhirnya. Akhirnya sama-sama legowo dan kemudian damai kembali. Itu terjadi juga. Jadi kalau dia bertobat ya suaminya yang selingkuh tadi dia bertobat, ya kan? Kembali ke jalan yang baik misalkan, ya nggak usah minta cerai ya, kecuali kalau memang itu udah jadi hobi ya. Dan ini kasus banyak sekarang informasi dari dokter-dokter spesialis kelamin khususnya ya. Itu sekarang HIV itu kemana-mana sekarang. Karena salah satu kasus-kasus perselingkuhan, dia jajan di luar, kemudian balik ke rumah, istrinya tertular HIV. Otomatis kalau orang suka selingkuh jajan itu, pasti dia kena penyakit, kena HIV lah, kena apa namanya penyakit-penyakit kayak gitu ya. Nah nanti jadi korban kalau dibiarkan seperti itu, ya istrinya jadi korban lagi gitu ya. Makanya kalau memang nggak ada niatan baik ya nggak ada niatan baik dan tidak mau bertobat, ketika istrinya tadi minta cerai karena alasan selingkuh seperti itu syar'i alasannya. Alasannya apa tadi? Syar'i. Karena selingkuh atau berzina itu tidak dibenarkan di dalam apa tadi? Syariat. Dan ingat jamaah sekalian, zina itu adalah hutang ya. Zina itu apa? Hutang. Hati-hati ya. Entah suami atau istri, jangan sampai selingkuh ya. Jangan sampai berzina. Kalau kalian berzina, itu suatu saat anak perempuan kalian dizinai sama orang juga. Iya. Kalau enggak anaknya, nanti cucunya, itu sampai kiamat begitu. Karena zina itu adalah hutang, hutang darah. Harus dibayar itu ya. Jadi makanya tidak ada dosa paling hina melebihi dosanya zina. Kalau dosa pembunuhan, orang bunuh, kemudian dihukum pancung, itu sekali tebas mati dia. Tapi kalau orang udah rumah tangga, kemudian dia berzina, itu hukumannya apa? Dirajam. Tahu dirajam? Dikubur hidup-hidup, tinggal kepalanya saja, kemudian dilempari batu kepalanya sampai hancur, sampai mati. Mati ujungnya, tapi tersiksa dulu. Sebagaimana dulu dia menikmati zina dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti itulah dia di dunia dihancurkan, ya, diberi rasa sakit sampai ujung kepala, sampai ujung kaki, sampai mati itu. Makanya di dunia ini tidak ada hukuman paling keji, paling hina melebihi hukuman berzina. Itu tidak ada. Kalau hukuman pencuri paling potong tangan selesai suruh pulang. Kalau dia membunuh misalkan dipancung selesai mati kan gitu dah. Atau dia melakukan pelanggaran apa di penjara masih dikasih makan. Tapi kalau berzina
Berzina itu di rajam, kubur, dan kepalanya dilempari batu. Ya. Jelas ya? Itu terjadi di zaman Nabi, di zaman setelahnya. Sampai di zaman kita di Indonesia itu ada pertama kali hukuman rajam itu dulu pernah ada. Masih ingat kan dulu ada Laskar Jihad ya. Di zamannya Ja'far Umar Thalib almarhum ya, ketika ada salah satu anggotanya itu berzina ya dan kemudian mengaku, akhirnya dirajam itu di daerah konflik di daerah Poso atau mana dulu pernah itu terjadi di Indonesia juga, cuman nggak dikasuskan secara publik ya, tapi itu saya tahu itu ya kasus itu ya. Nah, karena di kita di Indonesia itu belum ada hukum rajam ya kan, ya jangan kerajam sendiri nanti malah tangkap polisi, paham? Ya, ya gimana cara tobatnya Ustadz kalau udah kadung berzina seperti itu? Ya sudah, tobatnya pokoknya banyak istighfar, nggak melakukan lagi, udah. Karena nggak mungkin juga kalau di Indonesia itu dihukum rajam karena memang nggak ada payung hukumnya kalau di Indonesia belum dibikin payung hukumnya ya. Gimana cara tobatnya? Ya tobatnya itu tadi ya sebanyak istighfar, banyak kembali kepada Allah, banyak melakukan amal ya, barangkali Allah mengampunkan. Ya, jangan disepelekan juga, jangan putus asa juga ya kan. Nah, dosa manusia itu ya sebesar apapun rahmat Allah lebih besar daripada dosa apa? Manusia. Makanya yang pernah berzina ya tidak perlu putus asa, ya bertaubat saja gitu. Karena di dalam hadis itu diceritakan di hadisnya Abi Musa al-Asy'ari ya, itu ada wasiat dari Nabi ya. Ingat ya tentang kisah sepotong roti katanya. Dulu ada ahli ibadah, 70 tahun dia beribadah, memisahkan diri atau uzlah dari masyarakat, gak mau diganggu, ibadah terus, gak pernah maksiat 70 tahun. Tiba-tiba di akhir usianya itu dia pulang kampung. Nah di tengah jalan kegoda perempuan cantik. Akhirnya dia berzina di situ. 7 hari 7 malam dia berzina. Nah ketika berzina 7 hari 7 malam itu dia baru nyadar. Ya Allah saya 70 tahun beribadah kok malah kegoda pelacur seperti ini 7 hari. Jajan seperti ini. Dia sadar itu. Nah ketika sadar itu dia bertobat. Nah di tengah perjalanan dia bertobat itu saking nyeselnya itu setiap satu jengkal dia melangkah, dia sujud ke tanah. Satu jengkal, sujud lagi gitu. Saking nyeselnya itu. Nah melihat orang kok jalan jatuh, jalan sujud. Ini dikira orang kelaparan kan. Akhirnya digotong lah oleh masyarakat, ditempatkan di satu rumah singgah itu. Nah di rumah singgah itu ada 12 orang ya. Yang biasa ditangani oleh masyarakat atau bahasa kita donatur itu. Setiap hari dikirimi roti. Karena jumlahnya 12 ya berarti hanya ada berapa? 12 roti yang dibagi. Nah, kedatanganlah orang yang habis zina yang taubat tadi. Berarti jumlahnya ada berapa? 13. Dapat jatah roti enggak? Enggak dapat. Hanya saja dia datangnya duluan. Akhirnya ketika bagi-bagi roti dia dapat. Padahal sebenarnya jatah siapa? Orang lain. Ketika dia mau makan roti mau digigit itu. Nah, orang yang biasa mendapat roti, dia mengatakan, mana jatah rotiku katanya. Nah, orang yang baru tobat dari zina tadi itu dia merasa, oh iya ini jangan-jangan ini jatah roti dia. Akhirnya dia ngalah ya, diserahkanlah ke temannya tadi itu sepotong roti itu. Akhirnya dia ya apa ya, kelaparan atau apa ceritanya, kemudian tidak lama meninggal dunia. Nah ketika mati itu kata Nabi SAW fawuzinat ya. Kemudian ditimbanglah ya amalan tadi 70 tahun sab'ina aman bisab'il layali. 70 tahun dia beribadah ditimbang dengan 70 tahun dia beribadah ditimbang dengan 7 hari dia berzina. Ya, maka dimenangkan 7 hari. Jadi 70 tahun itu dihapus dosa besar zina. Makanya zina itu menghapus semua amal ya. Orang berzina itu amalannya habis ya. Makanya Nabi mengatakan ijtanibu sab'a muhlikat. Jauhi 7 dosa besar. Yang paling pertama syirik, salah satunya zina. Jadi artinya kalau orang
melakukan dosa besar itu amalan itu habis jamaah, habis. Amalannya habis ya. Habis itu amalan dimenangkan dengan 7 hari menang ngalahkan 70 apa? Tahun. Kemudian 7 hari dia berzina tadi ditimbang dengan birroghif, dengan sepotong roti yang dia ngalah dia sedekahkan tadi. Farujjiha ar-roghif. Kemudian dimenangkan sepotong roti. Makanya Nabi SAW mengingatkan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian itu menyepelekan sedekah walaupun kecil ya. Jangan menyepelekan amalan yang dikecilkan oleh manusia itu besar di sisi Allah. Seorang yang ahli ibadah yang berzina tadi itu diampunkan oleh Allah gara-gara apa tadi? Gara-gara apa? Sepotong roti. Ada seorang pelacur juga pulang dari melacur dia, di tengah jalan dia ketemu seekor anjing yang kehausan, kemudian dia gunakan sepatunya untuk diisi air, dikasih minum. Anjing itu makhluk yang najis ya, kita nggak boleh juga melihara anjing. Tapi kalau kita melihat ada anjing kelaparan kemudian kita tolong dan itu adalah makhluknya Allah, itu dapat pahala gitu. Ya pelacur tadi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau saya ditanya tadi, gimana Ustaz kalau ada orang sudah berzina yang harusnya ditegakkan hukuman rajam, sementara di Indonesia nggak memayungi hukum itu. Kalau dirajam malah ditangkaplah sama polisi. Bagaimana cara tobatnya? Cara tobatnya tadi itu kapok 7 turunan, jangan mengulangi lagi. Ya, yang kedua, perbanyak amal apa? Soleh, banyak istighfar, banyak sedekah tadi. Banyak sedekah. Walaupun sedekah dengan selembar tisu, sedekah dengan seteguk air, sedekah. Ya, walaupun hanya dianggap remeh-temeh, tapi bisa jadi itu menjadi wasilah diampunkannya dosa oleh siapa? Allah. Bisa jadi wasilah orang masuk apa? Surga. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.